Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di channel Kadada Kisah. Pada video kali ini teman-teman kita kembali update terbaru ya terkait dengan cara mengisi DRH ataupun daftar riwayat hidup untuk P3K paruh waktu ya. Yang kemarin kita upload adalah untuk P3K paruh waktu untuk lulusan formasinya adalah SMA atau LTA sederajatnya. Sekarang ini kita ingin mencoba untuk memberikan tutorial cara untuk yang formasi S1 ya teman-teman ya. Nah, sama seperti sebelumnya kita harus login di CASN ya. Kemudian sebelum itu kita pilih terlebih dahulu pendidikan sesuai ijazah. Nah, setelah kita mengisi pendidikan terakhir sesuai pendaftaran kemarin, kita selanjutnya kita langsung saja ke bagian pengisian daftar riwayat hidup. Nah, di sini kita mengisi beberapa data yang harus kita isi. Yang berwarna merah ini ya, yang berwarna merah seperti data kecamatan, kelurahan, alamat, kode pos, tinggi badan, keterangan hobi, dan lain sebagainya ya. Ini kita isi yang berwarna merah. Selebihnya ini sudah otomatis ditarik dari data kita mendaftar sebelumnya ya teman-teman ya. Kita isi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya setelah semua data terisi, kita lanjutkan dengan mengisi captcha, huruf kecil semuanya. Kita klik selanjutnya. Nah, kemudian di bagian pendidikan yang harus kita isi adalah pendidikan dari SD sampai pendidikan terakhir saat melamar ataupun pendidikan saat melamar formasi kemarin ya. Nah, untuk pendidikan ini tidak boleh kita mengisinya satu tingkat lebih tinggi ya dibanding pendidikan ataupun formasi yang kita isi saat mendaftar. Misalnya kita saat mendaftar strata kita adalah S1, tapi sekarang kita sudah lulus strata S2 ya, berarti tidak bisa kita mengisi untuk pendidikan S2-nya karena yang diakui untuk ini adalah S1-nya ya, karena saat kita melamar itu adalah jenjang S1 yang kita isi. Jadi seperti itu. Jadi SD atau sederajatnya ya, SMP, SMA sampai S1 ya yang kita isi saat ini. Kita tambahkan saja untuk pendidikan, pilih tingkat terlebih dahulu, misalnya sekolah dasar, kemudian jurusan ini diisi saja dengan sekolah dasar seperti itu ya. Kemudian nama sekolahnya, apa, kita isi saja sesuai dengan Nah, kemudian untuk lokasi kita isi nama kabupaten ya atau kota. Nanti akan otomatis kita memilihnya untuk akreditasi. Kalau misalnya tidak ada, kita strip saja. Nomor ijazah harus kita isi, tanggal ijazah dan nama pejabat penandatanganan ijazah harus sesuai dengan data yang ada di ijazah. Nah, setelah semua data terisi teman-teman, kita klik saja simpan. Nah, ini untuk sekolah dasarnya sudah kita isi. Misalnya ada perubahan, kita klik saja ubah, ataupun ingin menghapus, klik saja hapus seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi untuk jenjang selanjutnya yaitu SLTP ya. Oh, ini kejuruan kita yang SLTP biasa. Kemudian jurusannya adalah kita isikan saja sesuai ini juga. SLTP, kalau misalnya paket ya sesuaikan ya teman-teman. Kemudian sekolahnya kita isikan sampai seperti tadi, sampai kita klik simpan. Kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian kita isikan lagi untuk tingkatan selanjutnya yaitu SLTA. SLTA keguruan ya, kita pilih saja misalnya SMK masuk ke bagian biasa juga ada pilihannya teman-teman ya. Kemudian jurusannya kita sesuaikan dengan jurusan apa misalnya. Misalnya di sini adalah agribisnis perikanan, agri.
kirim ini sebelah kanan. Nah, kemudian kita lanjutkan sama seperti tadi sampai datanya selesai. Kemudian kita klik simpan. Nah, dari sekolah dasar sampai ke S1 ya. Ini misalnya ada yang perlu kita perbaiki teman-teman, sesuai dengan isian otomatis ini kita ubah saja. Nah, misalnya lokasi sekolahnya ini masih kosong, gelar belakang juga masih kosong, akreditasi masih kosong, sama pejabat langsung kita isikan dulu sesuai dengan data ijazahnya ya teman-teman. Nah, ini semua data pendidikan kita sudah isi, kemudian kursus ataupun latihan misalnya ada diisikan saja ya teman-teman ya, sesuai dengan kursus ataupun latihannya. Kita klik selanjutnya kalau sudah semua datanya terisi, kemudian kita ke pekerjaan. Ini sudah ada sesuai dengan data pendaftaran kemarin ya, riwayatnya kira-kira sudah pas saja. Kemudian misalnya ada tanda jasa atau penghargaan prestasi lainnya ditambahkan saja, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, sampai kita memasukkan data keluarga, misalnya istri, suami, anak, orang tua kandung, saudara kandung, ini kita isikan sesuai dengan datanya ya teman-teman ya. Kita isi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau ini sudah, kita lanjut saja. Klik selanjutnya. Nah, ini kita disuruh lagi untuk mengisi keterangan organisasi ya. Kemudian keterangan lain, nomor surat kesehatan, surat keterangan catatan kepolisian, dan ini keterangan organisasi kita tambah saja teman-teman kalau misalnya ada. Kalau tidak ada, tidak apa-apa ya. Kita isikan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah semua data terisi, kita lanjut selanjutnya. Nah, di sini kita ke bagian dokumen ya teman-teman ya. Di sini kita diminta untuk mencetak dan memeriksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah ini. Itu cetak di RH perorangan dan cetak di RH riwayat. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data dan mencetak kembali daftar riwayat hidup Anda bila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian di RH dengan menekan tombol akhiri proses pengisian di RH berwarna merah di bawah ini. Oke, untuk jenis dokumen yang harus kita upload teman-teman, SKCK tadi berbentuk filenya PDF ya, ukuran maksimalnya 1000 KB atau 1 MB. Kemudian surat keterangan sehat PDF juga. Kemudian surat pernyataan 5 poin sesuai ini ada ya formatnya ya teman-teman ya. Silahkan disesuaikan dengan formatnya, diisi, kemudian diketik ya seperti itu. Kalau di sini ada, kita contohkan formatnya. Nah, seperti ini ya. Surat pernyataannya bahwa dengan ini menyatakan dengan sungguhnya tidak pernah dipidana ya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat ya sebagai CPNS, PNS, P3K dan lainnya, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, dan tidak memiliki anggota atau pengurus partai, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah seperti itu ya. Pakai materai 10.000, ditandatangani ya seperti itu teman-teman. Kemudian ini diupload, nanti di print, diupload ke bagian ini ya. Seperti itu. Kemudian file scan ijazah asli ya. Ijazah terakhir saat pendaftaran ya teman-teman ya. Yang digunakan untuk melamar formasi ya seperti itu. Kemudian file transkrip nilai aslinya dan pas foto formal ya, ini sudah diunggah ya saat kita pendaftaran kemarin seperti itu. Kita isi terlebih dahulu teman-teman satu persatu ya. Nah, kita cetak terlebih dahulu daerahnya, dan di RH riwayatnya juga kita cetak. Nah, seperti ini. Ini untuk daerah riwayat hidupnya. Kemudian yang satunya tadi adalah DRH tentang rinciannya ya, rincian pendidikan dan lain sebagainya. Nanti itu dicetak, kemudian dijadikan satu filenya, maksudnya ditandatangani ya, yang paling bawah, kemudian nanti di scan jadikan satu filenya seperti itu.
Oke, kita isi terlebih dahulu tentang jenis dokumen yang harus kita unggah ini teman-teman ya. Oke, yang pertama dulu tentang SKCK, kita klik unggah, kemudian kita cari file SKCK-nya. Ini 800 KB ya, masih memenuhi syarat. Kita unggah sampai dokumen terunggah. Nah, kita bisa melihatnya apakah sudah benar, posisinya sudah jelas dan lain sebagainya ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita close saja, ini artinya sudah benar. Kemudian file surat keterangan sehatnya juga berbentuk PDF maksimal 1 MB. Surat kesehatannya kita unggah terlebih dahulu juga. Kita coba cek apakah sudah benar. Ini untuk memastikan kebenarannya ya teman-teman ya. Kemudian kalau sudah benar, kita close saja. Nah, kemudian untuk surat pernyataannya ini kita bikin terlebih dahulu ya. Kemudian ijazahnya harus kita unggah juga yang asli. Kemudian file transkripnya kita unggah dulu. Nah, jadi ini kita sudah mengisi ataupun mengunggah semua dokumen ya, terkecuali untuk surat pernyataannya teman-teman ya. Surat pernyataan ini belum kita buat, jadi kita tunggu untuk selesai membuatnya baru kita unggah. Nah, kemudian setelah semuanya data ini semua terisi dengan benar, dicek lagi teman-teman sebelum kita melakukan akhiri proses pengisian di RH ini ya. Tolong dicek lagi, siapa tahu ada yang masih ketinggalan ataupun kesalahan dalam penulisannya. Karena kalau kita sudah mengakhiri proses pengisian di RH ini, maka kita tidak bisa lagi untuk melakukan perbaikan ataupun pengeditan data apapun ya. Jadi dicek terlebih dahulu ya. Nah, seperti itu saja yang bisa kita tayangkan atau tampilkan di sini. Semoga ya ini bisa menjadi panduan ya untuk teman-teman semua ya. Kalaupun ada kiranya yang kekurangan ataupun kekeliruan dalam pengisian ini, mudah-mudahan bisa teman-teman semua untuk mengomennya ya di kolom komentar ya. Siapa tahu ada yang salah dari isian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.